Bahasa teorinya adalah sensus itu adalah metode pengumpulan data yang melibatkan seluruh populasi. Nah, ini adalah intinya. Jadi kalau intinya adalah kalau sensus itu seluruh populasi menjadi responden dalam penelitian. Nah, tapi kalau sensus itu dia punya kekurangan, yaitu dia memakan biaya, butuh sumber daya yang besar. Sensus biasanya banyak dilakukan oleh negara, kayak misalnya sensus penduduk yang setiap 10 tahun sekali, kayak gitu. Nah, kalau misalnya sampling itu biasanya kita menggunakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang kita amati. Jadi kayak tadi, misalnya dari 1000 orang kita cuma ngambil 50 aja lah, 30 aja lah. Nah, itu yang disebut dengan sampling. Nah, pada umumnya peneliti ini tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengambilan data. Atau bisa jadi kalau misalnya kita melakukan sensus itu kelamaan kayak gitu, kayak banyak banget kayak gitu, ya udah kita melakukan sampling aja untuk memudahkan sampai situ. Oke, selanjutnya ini ada metode pengumpulan data primer. Nah, metode pengumpulan data primer itu ada 4. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada eksperimen, yang ketiga ada wawancara. Ini yang banyak digunakan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini yang umum digunakan. Nah, ada wawancara dan yang terakhir ada yang namanya kuesioner. Oke, kita akan bahas satu persatu. Observasi itu apa? Observasi itu adalah cara pengumpulan data dengan pengamatan. Cara pengumpulan data dengan pengamatan yaitu pengumpul data atau peneliti tidak bisa mempengaruhi nilai atau respon yang diberikan oleh responden. Maksudnya gimana? Misal aku mau lihat nih siapa aja sih yang kira-kira datang ke kelas aku telat terus kayak gitu. Misalnya karena 7:30 alasannya liftnya liftnya macet lah, liftnya antri lah kayak gitu. Padahal yang lain bisa kayak gitu. Nah, observasi itu adalah aku jadi cuma aku duduk di kelas, oh ini si ini datang, telat sering nyanyi, si ini sering nyanyi, si ini sering nyanyi. Nah, itu aku catat, tapi tanpa aku kasih perlakuan, maksudnya kayak kamu naik lift yang ini, kamu naik yang lift yang ini, nggak kayak gitu. Tapi kita cuma oh siapa yang telat itu yang aku catat. Nah, itu namanya observasi. Jadi kita cuma melakukan pengamatan, cuma ngelihat aja kayak gitu. Atau misalnya kita melakukan observasi terhadap sebenarnya kebiasaan belajar mahasiswa polimedia kayak gimana sih? Oh, kalau si ini si A sukanya belajarnya pakai musik, atau si B sukanya belajarnya di kafe, atau si C sukanya belajar butuh ketenangan. Nah, itu yang namanya observasi. Jadi kita cuma melihat aja gitu tanpa adanya pengaruh respon atau mempengaruhi nilai tertentu kayak gitu. Nah, bedanya sama eksperimen apa? Kalau observasi tadi kita cuma ngelihat, lihat gitu. Tapi kalau eksperimen kita itu ada perlakuan yang berbeda. Misalnya mungkin kalian waktu SD itu pernah nanam kacang hijau. Nah, nanam kacang hijau yang satu ditaruh di dalam, yang satu ditaruh di luar kayak gitu. Nah, mau dilihat nih kedua-duanya apakah ada bedanya atau enggak. Misalnya yang di dalam, oh ternyata yang di dalam emang lebih tinggi, tapi dia daunnya banyak yang layu. Tapi kalau di luar ternyata dia daunnya emang agak lambat jalannya, tapi dia daunnya lebih segar kayak gitu. Nah, itu yang namanya eksperimen. Jadi kita ada perlakuan yang berbeda. Misalnya satu ditaruh di sini, yang satu ditaruh di sini kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya dalam studi kasus mahasiswa gitu, misalnya kayak tadi kita misalnya mau meneliti cara belajar mahasiswa. Cara belajar mahasiswa dengan awalannya itu sama gitu. Maksudnya kita bisa mengukur kalau misalnya nilainya itu rata-rata kemampuannya itu sama. Nah, kita ukur pertama dia dikasih belajar dengan musik, yang kedua dia dikasih belajar tanpa musik. Apakah ketika ujian hasilnya tinggian yang musik atau yang non musik kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan eksperimen. Jadi kita mencoba kalau misalnya ini dikasih ini, kalau ini dikasih ini kayak gitu. Atau misalnya kalau di biologi itu misalnya dia mau nanam tanaman, ada A, ada B, ada C. Misalnya tanaman A dikasih pupuk, tanaman B nggak dikasih pupuk, tapi tanaman C disiram setiap hari kayak gitu. Nah, itu apakah ada perbedaan atau enggak? Nah, itu yang disebut dengan eksperimen. Intinya adalah eksperimen itu dia ada perlakuan-perlakuan berbeda. Tapi kalau observasi kita cuma melihat aja, oh ini kayak gini, oh ini kayak gini gitu. Tanpa kita ngasih perlakuan-perlakuan tertentu kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Apakah kecepatan? Apakah ada orang? Halo? Aman. Aman. Aman, Bu. Oke. Jawab dong, gitu dong. Malu nih, lagi di kelas, kagak ada yang jawab. Oke, selanjutnya ini ada metode pengumpulan yang ketiga, ini adalah wawancara. Nah, wawancara itu adalah tanya jawab langsung yang dilakukan oleh pengumpul data dan sumber data. Contohnya kayak gimana? Misal kita datang ke ahli biologi gitu, atau kita datang ke salah satu responden. Tapi kita pengen ngulik dia pengennya apa gitu. Jadi misalnya aku tanya dia jawab, aku tanya dia jawab. Nah, itu yang disebut dengan wawancara. Jadi dia wawancara itu ada dua, ada langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu biasanya dia tatap muka ketemu. Ketemu di, oh iya kita ketemu di kampus ya, nanti aku mau melakukan wawancara kayak gitu. Jadi nanti aku tanya jawab. Nah kayak gitu itu disebut dengan wawancara. Atau wawancara itu juga bisa kita lihat misalnya kita bilang kita chat lewat WA kayak misalnya kita nggak bisa ketemu langsung atau kita nggak bisa melalui percakapan telepon. Terus kita tanya, boleh aku wawancara? Oh iya boleh. Oke, nama kamu siapa? Terus dia jawab chatnya. Terus kamu umur berapa? Dia jawab chatnya. Kamu prodi apa? Dia jawab chatnya. Nah itu kan ada hubungan, ada apa ya? Ada percakapan dua arah kayak gitu. Jadi yang satu nanya, yang satu jawab, yang satu nanya, yang satu jawab. Nah itu yang disebut dengan wawancara. Itu tetap disebut dengan wawancara karena seperti itu. Tapi kalau kuesioner itu adalah sekumpulan pertanyaan penelitian. Misalnya kalau udah deket-deket Maret April nih, pasti banyak banget kakak tingkat yang kayak tolong isi kuesioner berikut. Nah pasti buka itu isinya tuh kayak selalu isi nama, isi ini di Google Form kayak gitu biasanya. Terus habis itu ngisi misalnya survei kepuasan terhadap game Roblox kayak gitu. Oh ini game Roblox itu kurang banyak gamenya atau kurang banyak karakternya. Harusnya game Roblox tuh harusnya buat game Roblox yang kayak gimana kayak gitu. Nah itu adalah kuesioner. Jadi kita mengisi sejumlah pertanyaan, tapi kita nggak nanya jawab gitu. Nah itu perbedaannya. Jadi kalau wawancara itu dia ada tanya jawab langsung atau lo nanya gue jawab, lo nanya gue jawab kayak gitu. Itu adalah wawancara. Tapi kalau kuesioner ya itu kita ngasih sejumlah pertanyaan, kalau udah selesai ya udah sini kumpulin kayak gitu. Nah itu yang membedakan wawancara dan kuesioner. Oke, dari metode pengumpulan data primer tadi, berarti kan ada 4 ya. Yang pertama itu adalah tadi adalah observasi. Intinya adalah kalau observasi itu kita cuma lihat langsung. Kalau misalnya eksperimen itu kita ngasih perlakuan yang berbeda. Kalau wawancara itu kita wawancara itu percakapan dua arah. Kemudian kalau kuesioner itu kita memberikan sebuah pertanyaan yang cukup banyak baru diminta responden untuk mengisi kayak gitu. Itu adalah perbedaan dari keempatnya. Oke, nah selanjutnya kalau kemarin kita sudah belajar mengenai dasar-dasar teori dalam dasar-dasar statistika kayak gitu. Nah, kali ini kita ada istilah-istilah dalam sampling. Kita banyak banget ya kenal sampling, kenal populasi, kenal sampel. Apa sih itu populasi, apa sih itu sampel kayak gitu. Nah, istilah dalam sampling yang pertama itu ada populasi. Populasi ini adalah seluruh himpunan individu atau elemen yang menjadi objek penelitian. Sedangkan kalau sampel ini adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi dalam penelitian. Kayak tadi, misalnya contohnya kita mau meneliti mahasiswa polimedia, itu ada 3.000 orang. Nah, berarti terus habis itu dari 3.000 orang ini kita ambil nih 100 orang kayak gitu. Yang disebut populasi adalah seluruh, jadi populasinya di sini adalah seluruh mahasiswa polimedia. Seluruh mahasiswa polimedia. Nah, sedangkan kalau misalnya sampel itu berarti cuma 100 mahasiswa yang dijadikan responden kayak gitu. Dijadikan responden. Oke, contohnya gimana? Contohnya misalnya kita mau meneliti kira-kira mahasiswa polimedia
gimana tanggapannya terhadap game Roblox kayak gitu. Nah, berarti populasinya adalah seluruh mahasiswa Polimedia. Tapi kalau misalnya sampelnya adalah misalnya 100 mahasiswa Polimedia yang bermain game Roblox kayak gitu. Atau misalnya kalau kasusnya lebih kecil lagi, misalnya kasusnya adalah mahasiswa Gametech kelas B kayak gitu. Berarti populasinya adalah seluruh mahasiswa Gametech kelas B yang ada 27 orang itu adalah populasi. Sedangkan kalau sampelnya misalnya diambil cuma 5 orang atau diambil cuma 7 orang. Nah, itu yang disebut dengan sampel kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ada lagi yang namanya sampling frame, ada lagi yang namanya unit pengamatan. Kalau sampling frame itu daftar atau kerangka yang mencakup seluruh anggota populasi. Dia itu mungkin kalau kita sering lihat dia itu kayak absen gitu. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti seluruh mahasiswa Polimedia, kan mahasiswa Polimedia misalnya ada 3.000. Nah, sampling frame itu apa? Jadi ada 3.000 nama mahasiswa Polimedia yang kita data dan itu berbentuknya itu daftar gitu atau kerangka atau ya itu absen kayak gitu. Nah, 3.000-3.000-nya itu adalah sampling frame. Jadi daftarnya itu adalah yang dimaksud sampling frame. Bedanya apa sama populasi? Kalau populasi kita cuma bilang oh populasinya adalah seluruh mahasiswa Polimedia. Sedangkan sampling frame-nya adalah daftar nama 3.000, daftar nama populasi mahasiswa Polimedia kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya penelitiannya tadi di Gametech, oh berarti sampling frame-nya adalah 27 orang, nama-nama orang di Gametech itu adalah sampling frame-nya. Sedangkan populasi adalah seluruh mahasiswa Gametech. Kalau sampel 5 orang mahasiswa yang dijadikan penelitian kayak gitu. Yang ada lagi yang namanya unit pengamatan. Kalau unit pengamatan ini adalah satuan terkecil dari populasi yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam sampel. Maksudnya kayak gimana? Misal kalau kita punya, nah, misal kita punya ini, jadi misal ada mahasiswa Gametech yang jadi responden kita tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Misalnya respondennya itu ada A, ada si B, ada si C, ada di D, ada di E. Nah, terus habis itu yang mau kita ukur misalnya adalah tinggi badan. Semuanya mau kita ukur tinggi badan. Nah, jadi yang dimaksud dengan unit pengamatan itu apa? Unit pengamatan itu adalah satuan terkecil dari populasi yang dipilih. Jadi unit pengamatan itu ini. Jadi ini unit pengamatan pertama, ini unit pengamatan kedua, ini unit pengamatan ketiga, ini unit pengamatan keempat, ini unit pengamatan kelima. Jadi kalau unit pengamatan di sini itu apa? Unit pengamatannya berarti adalah mahasiswa yang terpilih. Mahasiswa, misalnya unit pengamatannya mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C. Nah, itu yang dinamakan dengan unit pengamatan. Tapi kalau yang kita mau mengukur tinggi badan, nah berarti tinggi badan itu termasuk variabel. Ingat variabel itu apa? Oke, jadi bedanya adalah kalau misalnya unit pengamatan itu siapa yang mau kita teliti. Nih, unit pengamatan itu adalah siapa sih yang mau kita teliti kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau variabel itu dari unit pengamatan apanya yang mau kita teliti. Contoh, kalau misalnya ini mungkin tinggi badan kayak gitu itu lebih mudah gitu untuk mencernanya. Contoh misalnya kalian mau melihat tren TikTok kayak gitu. Misalnya yang pertama konten TikToknya itu ada konten komedi gitu. Misalnya yang pertama ada konten komedi. Yang kedua itu ada konten edukasi kayak gitu. Edukasi, terus yang ketiga ada konten misalnya konten game kayak gitu. Terus habis itu kalian mau lihat nih, konten pertama itu konten komedi, jumlah likes-nya 300. Konten yang kedua itu edukasi, jumlah likes-nya misalnya 700. Konten game itu misalnya jumlah likes-nya 800. Nah, kalau di sini unit pengamatannya adalah si kontennya. Jadi siapa yang mau kita teliti? Ya si kontennya. Oh, konten si A komedi, konten si B
edukasi, konten si C gamenya kayak gitu. Tapi kalau variabelnya apa? Variabel itu apa sih dari konten itu yang